tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai macam karunia yang telah dirizkikan kepada kita semua. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang ahli syukur, sehingga kita layak untuk ada di makom orang-orang yang selalu ditambah kesyukurannya. Karena la in syakartum la azidannakum, ya. Bahwa ketika kita lupa untuk bersyukur, ya kita harus, semoga Allah senantiasa memberi dan mengingatkan kepada kita bahwa memang azabnya sangat pedih ya ketika kita lupa dengan segala macam karunia dan nikmat yang sudah dirizkikan pada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, para tabiin dan siapapun yang tetap istiqomah di jalan Allah. Insya Allah untuk tema kali ini adalah prinsip hidup yang utama, ya. Bahwa rumus hidup yang utama itu sebenarnya hanya satu, adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi dari Allah menuju Allah. Maka sadarilah bahwa hidup kita saat ini adalah berada di antara rentangan dua waktu itu. Kita ini sedang dalam perjalanan, sedang menuju Allah. Perjalanan dan waktu ini pada akhirnya cepat atau lambat, kita akan kembali kepada dari mana kita berasal. Jasad kita atau tubuh fisik kita, karena berasal dari tanah, maka akan kembali kepada tanah lagi. Dan ruh kita, karena berasal dari Allah, maka akan kembali kepada Allah lagi. Kita semuanya akan kembali kepada dari mana kita berasal. Tapi bedanya, kalau tubuh fisik kita akan hancur, tapi ruh kita akan tetap abadi. Mungkin hanya berpindah alam saja ketika kita sudah mati. Jadi dalam hal ini jangan salah untuk memprioritaskan hidup, ya. Jadi hiduplah untuk sesuatu yang abadi. Hiduplah untuk sesuatu keabadian. Gitu. Artinya di antara tubuh fisik atau jasad kita dan ruh kita, uruslah dulu, ya, ruh kita uruslah dulu ruh kita sebelum kita ngurus jasad kita. Tubuh fisik kita urus dengan baik ketika kita sudah memastikan bahwa ruh kita itu sudah berada dalam kondisi yang baik, ya. Jadi bereskan dulu rohani kita, baru jasmani kita. Makanya kenapa kita manusia itu disebut makhluk rohani, ya, karena yang abadi itu rohaninya. Jasadnya atau jasmaninya akan hancur, ya, bersama dengan tanah. Nah itulah jadi berangkat dari innalillahi wa inna ilaihi roji'un itu artinya dalam mengambil prioritas dalam kehidupan kita, asal hubungan kita baik dengan Allah, asal kita bisa kembali kepada Allah dengan selamat, sudah itu saja yang dipegang. Urusan dunia itu jangan terlalu dipusing-pusingkan, karena urusan dunia itu semuanya akan menjadi mudah ketika hubungan kita dengan Allah itu sudah beres, ketika rohani kita sudah beres. Kalau seperti saya ini, terasa betul gitu ya, apa yang barusan saya sampaikan tuh saya sangat terasa gitu ya implementasinya dalam keseharian, karena saya sebagai seorang konselor dan terapis itu dalam satu hari bisa 4-5 orang ya, orang yang melakukan konsultasi dan terapi. Dan pada akhirnya ketika seseorang dibawa kepada kesadaran tentang kesejatiannya dia sebagai seorang hamba,
di mana kenal dengan Allah, dekat dengan Allah, dan tergantung kepada Allah itu adalah sebuah fitrah, ya, sebuah fitrah manusia. Artinya fitrah itu adalah potensi yang memang sudah ada dan sudah terinstal oleh Allah gitu ya. Nah, ketika manusia dikembalikan kepada fitrahnya, dikembalikan kepada kesejatian dirinya sebagai makhluk yang ruhnya itu dari Allah, maka didekatkan kepada Allah. Ternyata apapun yang dikeluhkan, apapun masalah yang dihadapinya ternyata kemudian menjadi mudah gitu ya. Karena memang ketika dibawa kepada Allah dulu, ya dia hidup dikembalikan kepada fitrahnya gitu, dikembalikan kepada dirinya bahwa dia tuh nggak bisa gitu, untuk nggak kenal Allah itu nggak bisa gitu, karena itu berasal dari Allah gitu. Untuk tidak dekat dengan Allah itu juga nggak bisa, karena ketenangan itu alladzi dzikrillahi tatma'innul qulub ya. Ketenangan itu tidak ada mekanisme lain untuk kita menjadi tenang itu kecuali dekat dengan Allah, kecuali kita mendekati Allah. Dan karena Allah itu adalah pemilik segala sesuatu, maka tidak ada manusia pun, satupun manusia atau makhluk Allah yang tidak butuh Allah. Karena yang semua punya itu hanya Allah gitu loh. Nah, karena ketika kita pada akhirnya ketika kita sudah kenal dengan Allah, dekat dengan Allah, dan hidup kita merasa tergantung kepada Allah, kita berada di dalam posisi di puncak rasa. Puncak rasa itu artinya ya tidak ada lagi rasa yang lebih tinggi dari itu gitu. Jadi urusan apapun yang ada dalam pikiran kita, perasaan kita, walaupun urusan teknis sekalipun gitu ya, itu kekuatannya berada di bawahnya gitu. Makanya ketika kita hubungan dengan Allah beres dan kuat gitu, maka sesuatu yang ada di bawahnya itu akan menjadi mudah. Jadi orang yang dekat dengan Allah itu sebenarnya akan otomatis dia mempunyai etos kerja yang tinggi. Dia akan merasa bahwa hidupnya itu tidak pernah kehabisan energi, karena dia selalu tersuplai setiap harinya dari sumber dari segala sumber energi, yaitu Allah. Jadi ketika dekat dengan Allah itu seseorang akan otomatis bisa selalu bersemangat dalam bekerja, selalu melakukan pekerjaan yang benar-benar seperti apa teknisnya yang kira-kira Allah ridho pada dia gitu. Akan bekerja sebaik mungkin, ikhtiar semaksimal kemampuannya. Itu pasti akan dilakukan oleh orang-orang yang rohaninya beres. Jadi marilah kita sama-sama ini menjadi reminder ya buat kita semuanya, ketika kita lemas, tidak bersemangat, kemudian kurang termotivasi, etos kerja kita sedang menurun gitu ya, sadarilah bahwa mungkin saja ada satu hal, mungkin keimanan kita pada saat itu sedang butuh di recharge gitu ya, sedang butuh untuk disegarkan kembali, untuk kita segera dekat dengan Allah, untuk kita mendapatkan semangat baru, tenaga baru, kekuatan baru, agar kita bisa sampai kepada goals kita. Jadi jangan anggap bahwa kesulitan yang kita hadapi ini hanya bisa diselesaikan dengan teknis, dengan segala macam, enggak. Karena itu semuanya urusannya dan kekuatannya berada di bawah kekuatan Allah. Jadi kalau kita sudah dekat dengan Allah, sudah kenal dengan Allah, sudah bisa mencintai Allah, insya Allah semuanya menjadi mudah. Insya Allah seperti itu. Nah, jadi menjadi sebuah catatan ya buat kita bersama, bahwa ternyata yang menjadi pokok dari sumbernya kita merasa banyak masalah, merasa kurang bersemangat, termotivasi, itu sebenarnya semua itu adalah bisa dibilang kode atau panggilan kita untuk kita kembali, untuk berbalik kepada dari mana asal kita, untuk kembali kepada Allah. Setiap masalah itu ya panggilan sebenarnya, itu panggilan bahwa kita tuh pada saat itu, mungkin pada saat itu kita sedang jauh dari Allah gitu. Karena pada saat kita dekat dengan Allah,
itu masalah yang terasa berat itu menjadi ringan. Gitu. Karena ya segala yang kita perlukan itu ada di Allah. Gitu. Segala yang kita perlukan, yang kita butuhkan itu ada di Allah. Maka semuanya, jadi kalau kita misalnya butuh apa-apa, gitu, ya larinya cukup ke Allah saja. Nanti Allah yang akan memberikan jalan. Kita harus menemui siapa, kita harus berilmu tentang apa. Kita harus apa yang harus kita kuasai, skill apa yang harus kita tambah. Itu akan ada dorongan, akan ada seperti ada ilham dari Allah untuk kita menjadi lebih efektif dalam belajar dan menambah kapasitas diri. Karena Allah yang menjamin segalanya, Allah yang punya segalanya, ya udah sudah ke Allah dulu gitu. Maka kalau secara rohani beres, insya Allah aktivitas jasmani kita akan dibereskan oleh kekuatan dan kecerdasan rohani kita. Memang kalau ilmu yakin itu termasuk ilmu tingkat tinggi gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi tidak semua bisa dilakukan oleh orang, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang meyakininya. Gitu. Memang keajaiban itu datang pada orang-orang yang meyakininya. Ketika kita tidak yakin, ya tidak akan terasa gitu bahwa Allah itu tidak hanya ada gitu, tapi Allah itu mengurus segalanya secara sempurna gitu. Nah jadi kalau seandainya kita merasa lelah mental kita gitu ya, mental itu ya paling tidak ciri-cirinya agak sensitif, kita mudah emosional, kemudian mudah lelah, kita agak malas untuk berinteraksi, kemudian semangat menurun ya, itu adalah ciri-ciri dari lelah mental ya. Nah itu nggak apa-apa seperti itu gitu. Karena itu manusiawi dan dirasakan oleh semua orang. Tapi ketika kita merasakan seperti itu, agar kita tidak berlarut-larut, sadarilah bahwa kita pada saat itu mental kita sedang lelah. Artinya ya kita pada saat itu sedang butuh Allah sebenarnya gitu. Jadi tinggal dekati Allah, kemudian kita setelah mendekat kepada Allah mendapat kekuatan baru untuk sampai kepada tujuan kita, kepada goals kita. Jadi sebenarnya ilmu yang kita pelajari, ilmu apapun itu, sebenarnya muaranya harus kepada Allah. Ketika kita mempelajari ilmu, kemudian tidak membawa kita menjadi lebih dekat kepada Allah, yaitu ilmu itu menjadi tidak berkah pada akhirnya, gitu ya. Ya jadi closing kita untuk hari ini adalah apapun keadaanmu, keadaan kita, tetaplah menuju Allah. Tetaplah menuju kemana jalan pulang kita. Jalan pulang kita adalah kepada Allah. Seperti itu. Jadi ketika kita mempelajari hal-hal seperti ini, kita sebenarnya sedang mengenal diri kita ya. Kalau kita mengenal diri kita akan memudahkan kita untuk mengenal siapa Tuhan kita. Kalau kita mengenal diri kita, menyadari bahwa kita adalah seorang hamba, namanya juga hamba ya. Hamba itu kan abdinya Allah gitu ya. Hambanya Allah, abdinya Allah. Kita tuh setiap hari beraktivitas apapun sebenarnya dalam rangka hanya untuk wujud pengabdian kita kepada Allah ya. Kalau kita keluar dari circle itu gitu ya, kita pasti akan berada di dalam masalah gitu. Jadi orang yang berada dalam masalah itu sebenarnya tanda gitu bahwa dia sedang keluar dari circle itu gitu. Maka kembalilah kepada circle-nya Allah, kembalilah kemana kita, karena setiap langkah kita setiap harinya gitu ya, langkah kita kemanapun itulah adalah langkah-langkah menuju semakin dekat kepada jalan pulang kita. Sisa usia kita dan jatah kita hidup di dunia itu akan semakin berkurang seiring waktu berjalan. Karena seperti itu, maka hal yang harus kita prioritaskan adalah bukan bekal di dunia, karena bekal di dunia akan kita tinggal semuanya. Gitu. Adalah bekal yang harus kita prioritaskan adalah bekal kita untuk kita kembali kepada akhirat kita. Jadi hiduplah untuk keabadian. Artinya hidup untuk keabadian itu hidup untuk lebih memprioritaskan hidup kita yang kelak kekal yang abadi di akhiratnya. Dan jangan salah ya,
bukan berarti orang yang akhirat oriented itu dunia menjadi tidak penting lagi buat dia. Justru dengan orang-orang yang akhirat oriented, justru dia akan sangat bersemangat dan termotivasi untuk mengumpulkan dunia, karena dunia itu adalah alat untuk dia menjadi akhirat oriented pada akhirnya. Dia bisa bersedekah, bisa naik haji, bisa segala macam itu kan dengan fasilitas yang Allah berikan berupa fasilitas dunia. Nah, seperti itu. Jadi satu lagi closing terakhir ya, bahwa ketika kita sedang dalam masalah, baik itu masalah secara kolektif atau masalah pribadi, masalah dalam perusahaan, ketika sangat kesulitan kita menghadapinya, yaitu sebenarnya adalah panggilan dari Allah untuk kita kembali kepada syirkernya Allah. Kalau sudah kembali, apa sih yang Allah nggak punya? Apa sih yang Allah nggak bisa? Apa sih yang di luar jangkauan Allah? Tidak ada. Semuanya ada di dalam genggaman Allah. Maka ketika kita kembali kepada Allah, insya Allah urusan dunia, urusan perusahaan, urusan segala macam itu akan dimudahkan oleh Allah. Karena ketika Allah ridho, itu semua kita sudah dapat. Penjagaan dari Allah, jaminan dari Allah, kemudahan dari Allah. Semuanya kita dapat ketika Allah ridho pada kita. Maka satu-satunya tujuan kita adalah mari kita kembali, yang kita tuju hanyalah ridho Allah semata, bukan untuk apa-apa. Karena kita seorang hamba, yang kita butuhkan cuma satu. Ketika Allah ridho, udah insya Allah beres semuanya, dan insya Allah kita bisa merasakan bahagia yang sempurna dan bisa pulang kepada Allah dengan selamat, dan kita bisa hidup dunia akhirat dalam keadaan selamat. Insya Allah mungkin seperti itu dulu untuk hari ini. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.